Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi nama saya Ageng Wilandra dan di sini saya akan mengenai untuk menjawab pertanyaan di soal UAS mata kuliah auditing 1 dan saya akan siap menjawab pertanyaan ini ya. Nomor 1, mengenai struktur pengendalian internal SOSO. Yang pertama adalah SOSO enforcement. Itu adalah tindakan atau kebijakan manajemen yang mencerminkan sikap manajemen puncak secara keseluruhan dalam pengendalian manajemen. Yang kedua itu risk assessment ya. Risk assessment itu adalah tindakan manajemen untuk mengidentifikasi, menganalisis resiko-risiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan dan perusahaan secara umum ya. Yang ketiga adalah kontrol aktivitas ya, itu adalah tindakan-tindakan yang diambil manajemen dalam rangka pengendalian internal ya. Terus yang keempat itu adalah informasi and communication. Itu adalah tindakan untuk mencatat, memproses dan melaporkan transaksi yang sesuai dengan menjaga stabilitas dalam akuntabilitas ya. Terus yang kelima adalah monitoring ya. Monitoring itu adalah penilaian terhadap mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik untuk memastikan pengendalian dalam internal yang telah berjalan yang dilakukan apa yang ada dalam menyediakan tersebut. Ya, pertanyaan nomor 2, ya, jelaskan secara detail dengan tahapan audit secara dari penilaian resiko, respon atas resiko, dan sampai tahap pelaporan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 adalah, ya, di dalam itu memulai dengan penilaian resiko itu adalah sesuai dengan perusahaan di mana laporan keuangan itu akan melihat dengan akun-akun yang ada dalam angka ya. Di dalam angka itu sesuai dengan peraturan di auditor. Nah, kemudian akan auditor itu akan merespon dengan atas resiko yang ada dalam laporan keuangan yang terjadi dalam di mana kesalahan-kesalahan yang ada untuk mengetahui di mana ada kesalahan atau perubahan ya. Nah, perubahan itu akan mereka mengesimpulan ke dalam yang mereka lakukan akan menjadi di mana laporan keuangan itu akan menunjukkan ke dalam OJK. Nah, OJK ini akan mengumumkan di mana laporan keuangan itu sudah menilai dengan wajar apakah tidak. Nah, maka nilai wajar itu akan auditor itu akan mengajukan kepada OJK dan tahap terakhir adalah tahap pelaporan. Ya, tahap pelaporan ini akan ada auditor itu telah membuat di mana laporan keuangan itu sudah memenuhi syarat yang lebih sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam auditor. Maka tahap auditor ini dengan laporan adalah sesuai dengan oke dan sudah menilai dengan wajar yang cukup laporan keuangan yang sudah bagus. Ya, pertanyaan nomor 4, bagaimana saya melakukan penilaian resiko? Ya, itu ada beberapa. Yang pertama, ya, penilaian oleh manajemen tentang resiko salah saji material dalam laporan keuangan karena kecurangan termasuk sifat luas dan berapa seringnya penilaian tersebut yang akan dilakukan. Terus yang kedua, yang akan dilakukan proses yang akan dilakukan manajemen untuk mengidentifikasikan dan menanggapi resiko kecurangan dalam entitas itu.
ya. Terus yang ketiga itu komunikasi manajemen dengan TCWG mengenai proses yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasikan dan menanggapi resiko kecurangan dalam entitas itu, ya. Yang keempat, komunikasi manajemen dengan karyawan tentang pandangan manajemen mengenai praktek bisnis dan perilaku etis, ya. Ya, pertanyaan nomor 11. Jelaskan mengenai isu kelangsungan usaha atau disebut going concern. Dan bagaimana cara Anda menguji kelangsungan usaha? Ya, saya akan menjawab kelangsungan usaha yang disebut dengan going concern itu adalah prinsip dasar penyusunan laporan keuangan. Selain itu, going concern adalah di mana entitas biasanya dilakukan sebagai berkelanjutan dalam bisnis di mana akan mendatang, ya. Terus di mana pentingnya perusahaan itu melakukan perlunya likuidasi, penghentian perdagangan atau mencari perlindungan dari kreditur, ya, sesuai dengan perundang-undang atau peraturan untuk menjaga supaya tetap going concern, ya. Dan untuk menguji dalam kelangsungan usaha adalah saya menguji menggunakan adalah Altman J-Core, ya. Jadi ini adalah dalam perhitungan yang akan menguji dalam mengenai dengan going concern ini untuk dalam perdagangan yang akan perhitungan yang lebih efektif. Ya, pertanyaan nomor 12. Jelaskan apa yang mengenai tentang estimasi akuntansi. Ya, estimasi akuntansi itu adalah nilai yang mendekati suatu nilai uang yang digunakan jika tidak ada pengukuran yang tepat. Istilah estimasi ini digunakan untuk jumlah uang yang diukur dengan nilai wajar fair value. Nah, di mana ada ketidakpastian dalam estimasi uncertainty maupun jumlah-jumlah lain yang memerlukan estimasi. Ya, pertanyaan nomor 13. Apa yang dimaksud dengan mengenai kertas kerja audit? Ya, kertas kerja audit itu adalah catatan-catatan yang diselenggarakan auditor mengenai prosedur audit yang akan ditempuhkan dengan pengujian yang dilakukan, informasi yang dapat diperoleh dan kesimpulan yang dibuatkan oleh pelaksana oleh auditor. Ya, pertanyaan nomor 14. Jelaskan apa yang mengenai tentang opini audit. Ya, opini audit itu adalah merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor yang terdaftar menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan dengan sesuai norma atau aturan pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapatan mengenai kewajaran dalam laporan keuangan yang sudah diperiksa. Ya, semuanya sudah saya menjawab pertanyaan beberapa soal di UAS mata kuliah auditing 1. Dan saya langsung aja untuk penutupan, saya Guilandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.